Perkenalkan, nama saya Maya Safitri dengan NIM A1A221061, Prodi Pendidikan Sejarah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Baik, di sini saya akan mewawancarai teman-teman saya mengenai media sosial yang sering mereka gunakan dan mengupload foto dan video kegiatan sehari-hari yang mereka lakukan. Saksikan videonya setelah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi selanjutnya saya akan mewawancarai teman saya yang bernama Talitha Salsabila. Saat ini dia berusia 19 tahun dan sedang bekerja. Media sosial yang sering Talitha gunakan adalah yang pertama Shopee untuk berbelanja online, dan yang kedua ada aplikasi Instagram untuk menyimpan foto dan mencari teman, dan aplikasi yang ketiga ada TikTok untuk melihat konten-konten yang lucu dan menarik. Berikut video dari Talitha. Saya sering menggunakan media sosial Instagram untuk mencari teman dan penyimpanan foto. Saya sering menggunakan aplikasi Shopee untuk berbelanja online. Saya sering menggunakan TikTok untuk melihat konten-konten lucu dan menarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi bertemu lagi dengan saya. Di sini saya akan mewawancarai teman saya yang bernama Dimas Balkis Agustini. Saat ini Balkis berusia 19 tahun dan sedang berkuliah di Poltekkes dengan jurusan Kesehatan Lingkungan. Jadi aplikasi yang paling sering Balkis gunakan yang pertama adalah WhatsApp untuk berkomunikasi, dan yang kedua ada Instagram untuk mengupload foto atau memposting video yang menurut ia bagus, dan yang ketiga ada TikTok untuk scroll video-video untuk media hiburan, dan yang ketiga ada games seperti Zibito, dan yang kelima ada webtoon. Baik, ikut video dari Balkis. Saya sering membuka TikTok, YouTube, Instagram, webtoon, dan WhatsApp. Yang paling sering saya buka WhatsApp karena disitu ada hal-hal pribadi yang saya sering komunikasikan kepada orang-orang lain yang jaraknya jauh. Serta saya sering buka YouTube karena saya menyukai lagu-lagu K-pop atau hip hop, bisa menyemangati hidup saya seperti meningkatkan rajin skincare supaya menghilangkan stres atau healing gitu. Dan webtoon juga termasuk healing supaya saya meningkatkan dalam seni kreasi saya dalam hal menggambar, agar saya tahu juga kayak oh iya gambarnya ada yang kurang ya, oh iya gambarnya ternyata harus ditambah bayangan gini ya dari sini ya gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini yang ketiga saya akan mewawancarai teman saya yang bernama Puput Rahmawati. Saat ini Puput berusia 19 tahun dan kegiatan yang dilakukan adalah perjualan makanan seperti bubur, nasi padang, dan lauk-lauk lainnya. Media sosial yang sering Puput gunakan yang pertama adalah Instagram untuk mempromosikan makanannya, dan aplikasi yang kedua adalah YouTube untuk mencari tutorial-tutorial memasak. Ikut video dari Puput. Saya menggunakan media sosial Instagram untuk mempromosikan jualan saya. Kalau YouTube untuk mencari tutorial memasak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan mewawancarai teman saya bernama Rahel. Rahel saat ini berusia 19 tahun dan berkuliah di Unja juga, jurusan Pendidikan Sejarah. Jadi di sini Rahel menjelaskan media sosial yang paling sering ia gunakan. Yang pertama adalah WhatsApp untuk media berkomunikasi, dan aplikasi selanjutnya adalah Instagram dan TikTok untuk media penghibur saat bosan atau gabut. Biasanya Rahel sering scroll video-video pada aplikasi tersebut. Berikut video dari Rahel. Hai, saya Rahel Ariel Maria Makbur. Baik, di sini saya akan menjelaskan aplikasi sosmed yang sering saya gunakan. Jadi saya punya banyak aplikasi sosmed, tapi yang paling saya sering gunakan itu ada 3. Ada Instagram, WA, sama TikTok.
Nah, kegunaan dari WA itu saya sering menggunakan itu ya karena untuk sebagai alat komunikasi, makanya sering digunain. Nah, kalau untuk Instagram sama TikTok itu kayak sebagai media penghibur untuk diri saya gitu. Jadi saya kalau misalnya lagi gabut atau kalau tidak ada kerjaan ya saya scrolling TikTok, main Instagram seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi selanjutnya saya akan mewawancarai teman saya yang bernama Salsabila Putri. Salsa saat ini berumur 19 tahun. Kegiatan yang dilakukan adalah bekerja. Jadi media sosial yang sering digunakan Salsa yang pertama adalah Instagram. Dia sering mengupload foto dan video kegiatan sehari-hari yang dilakukan seperti bersama teman, pacar, dan keluarga. Dan aplikasi yang kedua yang sering dia gunakan adalah YouTube. Dia sering mendengarkan musik di YouTube. Itu video dari Salsa. Aplikasi yang sering saya gunakan adalah YouTube untuk mendengar musik dan Instagram untuk memposting keseharian saya sehari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini selanjutnya lagi saya akan mewawancarai teman saya yang bernama Alika Tema Putri. Dia berasal dari Universitas Unja juga, jurusan Administrasi Pendidikan. Saat ini Alika juga berusia 19 tahun. Pendapat Alika tentang media sosial yang paling sering ia gunakan yang pertama adalah WhatsApp untuk berkomunikasi dan yang kedua ada Instagram untuk media hiburan melihat gambar dan video dan yang ketiga ada aplikasi YouTube untuk menonton film dan yang keempat ada aplikasi Shopee untuk berbelanja online. Ikut video dari Alika. Saya menggunakan aplikasi WhatsApp sebagai media komunikasi, Instagram sebagai media hiburan untuk melihat foto dan gambar, dan YouTube saya pergunakan untuk menonton. Dan untuk belanja online biasanya saya menggunakan aplikasi Shopee. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan mewawancarai teman saya yang bernama Cindy Putriana. Saat ini Cindy sedang berumur 19 tahun sama seperti saya. Ia juga sedang berkuliah di Universitas Jambi dengan jurusan Ekonomi Islam. Cindy menjelaskan media sosial yang sering ia gunakan adalah Instagram untuk mencari teman dan aplikasi yang kedua ada WhatsApp untuk berkomunikasi dan mendapatkan informasi dan yang ketiga ada aplikasi TikTok untuk mencari hiburan. Ikut video dari Cindy. Saya sering menggunakan aplikasi Instagram untuk mencari teman, saya sering menggunakan aplikasi WA untuk berkomunikasi dan mendapat info, dan saya sering memakai aplikasi TikTok untuk mencari hiburan. Dari video tersebut dapat dijelaskan bahwa media sosial memang memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan saat ini, tetapi juga mempunyai dampak buruk jika disalahgunakan, seperti keasyikan bermain handphone dapat menyebabkan kita melupakan tugas-tugas yang diberikan oleh dosen dan kita jadi kurang berinteraksi dengan orang-orang yang ada di sekitar kita karena tergantikan oleh handphone dan media sosial. Dan yang terakhir, dapat menyebarkan berita hoak dengan cepat. Dampak positifnya, yang pertama, kita dapat berkenalan dengan orang-orang yang berada di luar daerah, kota, provinsi. Yang kedua, kita dapat berkomunikasi dengan jarak yang jauh. Yang ketiga, kita mendapatkan informasi dengan cepat. Yang keempat, sebagai media hiburan. Sekian video dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.